Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 441 sampai bab 450. Wajah Jack menjadi gelap. Aku hanya seorang prajurit biasa dan ini adalah pertemuan antar prajurit. Tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi bagaimana jika aku menuangkan anggur? Dennis menoleh ketika Jack mengatakan ini. Dia hanya bisa melonggarkan cengkeramannya pada botol anggur dan menyaksikan Jack menuangkan anggur ke dalam gelas orang-orang di sekitarnya. Semua orang sangat sopan, berdiri dan sedikit membungkuk saat Jack menuangkan anggur untuk mereka. Ayo, aku ingin bersulang untuk semua orang. Kita semua adalah saudara yang telah mengorbankan hidup kita untuk Daxia. Jadi sekarang kita harus bersenang-senang dan minum sepuasnya. Jack acuh tak acuh tersenyum tak acuh dan mengangkat gelas anggur di tangannya. Itu benar, kami tidak berbeda jadi mari kita minum sepuasnya, kata salah satu kepala komandan. Semua orang di meja melanjutkan untuk meneguk gelas anggur mereka. Pada pertemuan itu, semua orang menikmati suasana hidup. Bersamaan dengan fakta bahwa ada artis wanita cantik yang bernyanyi di atas panggung, semua orang sangat senang. Tentu saja, banyak orang berlari ke meja Queen dan Magnus untuk mendapatkan hasil yang tak terhitung banyaknya. Orang-orang seperti mereka secara alami pandai minum. Jadi mereka menerima setiap roti panggang. Setelah beberapa saat, artis wanita cantik lainnya naik ke panggung lagi. Dia memiliki sosok seksi dan dia mengenakan gaun hitam yang menunjukkan sebagian besar pahanya. Ya Tuhan, ini Tiana Scott. Dia luar biasa. Dia benar-benar menyuruh Tiana datang. Ya, itu Dewi saya. Banyak tentara yang heboh saat melihat Tiana di atas panggung. Beberapa sudah bernyanyi bersama Tiana. Tiana Scott. Magnus menelan ludah ketika dia melihat siapa orang itu. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Master Miller dan berkata dengan lembut, Tiana Scott adalah dewi yang seksi. Akan luar biasa jika saya bisa mengarahkannya ke sana. Jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Sun langsung mengangguk. Sementara orang lain mungkin tidak mengerti apa arti kata-kata Magnus. Dia memahaminya dengan jelas. Magnus Sutherland ingin mendapatkan keduanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Magnus akan tetap serakah ketika dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Setelah beberapa saat, sebagian besar prajurit menghabiskan makanan dan pertunjukan mereka di atas panggung akhirnya berakhir. Beberapa dari mereka mabuk karena semua minuman dan hendak pergi. Sun merasa waktunya hampir tepat. Dia berbicara singkat kepada Magnus dan pergi. Berjalan menuju ruangan di belakang. Setelah beberapa saat, baik Blake dan Tiana diantar ke Tuan Villa Carefree oleh para pelayan. Tuan Miller, ada yang bisa kami bantu? Tiana tersenyum dan bertanya. Master Miller memandang kedua wanita cantik itu sebelum berkata, saya tidak akan bertele-tele. Acara hari ini cukup istimewa karena ada beberapa VIP. Anda berdua akan melihat bahwa ada banyak marsal dan bahkan 2 raja perang. Selain itu, kedua raja perang ini adalah yang paling kuat dari semuanya. Ya, kami memuja mereka. Jika mereka tidak mengalahkan musuh kami di medan perang, bagaimana mungkin kami memiliki hari-hari yang damai sekarang? Blake segera menjawab. Jelas dia memuja mereka dari hatinya. Benarkah? Itu bagus. Tuan Miller senang ketika dia mendengar ini. Dia melanjutkan. Kebetulan orang yang bertanggung jawab. Raja Perang Magnus Sutherland Bintang 7. Ingin bertemu dengan kalian berdua. Raja Perang Bintang 7 Magnus Sutherland ingin bertemu dengan kita. Kedua wanita cantik itu tersanjung ketika mereka mendengarnya. Meskipun mereka adalah selebritas terkenal, mereka bukan apa-apa bagi orang kaya. Bagi Raja Perang yang kuat, mereka kurang dari itu. Ya, terutama Nona Blake. King of War Sutherland adalah penggemarmu. Tadi dia bilang dia suka nyanyianmu. Master Miller membingkai dan akhirnya memberi isyarat. Saya harap kalian berdua tidak akan menolak pertemuan ini. Ketika Blake merasakan sedikit keseriusan dalam suara Guru Miller, dia tahu pertemuan ini tidak akan mewujudkannya. Dia menyarankan dan berkata, Tuan Miller, beraninya kita menolak ketika Raja Perang sendiri telah meminta untuk bertemu dengan kita. Namun, saya ingin tahu mengapa dia ingin bertemu dengan kita. Apakah ada hal lain? Master Miller tersenyum sebelum berkata, Nona Knight, Anda benar-benar cerdas. Tentu saja.
Itu tidak akan menjadi pertemuan yang sederhana. Saya harap Anda berdua dapat menemani King of War Sutherland malam ini. Khawatir, saya tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Membuat Raja Perang bahagia akan bermanfaat bagi kita berdua. Master Miller berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Masing-masing dari kalian akan menerima 5 juta untuk menyanyi hari ini. Jika kalian melayani King of War Sutherland dengan baik selama 1 jam, aku akan memberi kalian masing-masing 50 juta. Bagaimana kedengarannya? Uang yang mudah, kan? Awalnya, Tiana cukup senang. Bagaimanapun, akan baik bagi kurir mereka jika orang yang kuat ingin bertemu dengan mereka. Dia tidak tahu bahwa Tuan Miller memiliki niat lain sampai setelah diskusi. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Miller, apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda memperlakukan kami seperti pelacur? Kami selebritas. Kami bernyanyi dan kami mengorbankan diri untuk seni. Mengapa Anda tidak mencari orang lain daripada bertanya? Kami untuk melakukan ini. Blake berdiri dan berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Miller, saya awalnya memandang Anda karena Anda terhubung dengan begitu banyak orang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan meminta kami untuk menemani seorang pria hanya untuk menyenangkan Raja Perang. Itu benar. Jika Anda ingin kami menemaninya minum dan mengecilkan, kami akan dengan senang hati melakukannya. Tapi jika kamu ingin kami berhubungan seks dengannya, kamu salah orang. Aku bukan wanita seperti itu. Dada Tiana naik turun karena marah saat dia menolak tawaran San. San berharap gadis-gadis ini menerima tawarannya. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan menolak tanpa terlalu banyak iklan. Seperti kalian berdua berhenti bekerja dan berbicara ini. Aku tahu. Kalian berdua merasa bahwa 50 juta tidak cukup. Bagaimana kalau 70 juta? Kalau begitu, ini adalah tawaran yang sangat murah hati. Aku tahu selebriti terkenal lain yang akan menyetujui hanya 10 atau 20 juta. San tersenyum acuh tak acuh. Dia percaya bahwa keduanya hanya mencoba menaikkan harga mereka. Tuan Miller, apakah menurut Anda ini tentang uang? Ini tentang prinsip kami. Kami menjual seni kami, bukan tubuh kami. Blake berbalik dan berjalan keluar dengan wajah dingin. Selamat tinggal, Tuan Miller. Selamat tinggal. Tiana memberi hormat sebelum mengikuti Blake. Tepuk tangan. Wajah San menjadi gelap. Dia langsung menggenggam tangan. Beberapa pria masuk. Segera menutup pintu di belakang mereka. Dalam keadaan normal, aku tidak akan melakukan ini. Namun, kamu tidak punya pilihan hari ini. Aku pasti akan membayarmu. Dan 70 juta dianggap sebagai harga yang sangat tinggi. Kalian berdua bisa berhenti begitu polos. Setiap selebritas punya harga. Omong kosong apa ini? Menjual karya seni tapi bukan tubuhmu. San tersenyum dingin. Aku tidak percaya kalian berdua bisa mencapai statusmu saat ini tanpa tidur dengan siapapun. Aku sudah menghormatimu dengan membayarmu sejumlah besar uang. Tuan Miller, Anda ingin kami melakukan hal seperti ini di bawah sinar matahari bolong. Jika tersiar kabar, bukankah menurut Anda itu akan merusak reputasi Anda? Blake sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Namun demikian, dia masih mengomel dan mengancam San. Itu konyol. Aku laki-laki. Kenapa aku harus takut? Bagaimana dengan reputasi kalian berdua? Bukankah reputasimu jauh lebih penting daripada milikku? Tuan Miller tertawa, menatap mereka dengan kejam. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk membahas omong kosong dengan kalian berdua. Kamu memiliki 2 pilihan sekarang. Satu adalah mendengarkanku dengan patuh. Yang kemudian aku akan membayarmu masing-masing 70 juta. Dengan cara ini, kamu dan aku sendiri akan menikmati manfaatnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kariermu, terutama jika Raja Perang senang. Master Miller berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Adapun pilihan kedua, sangat sederhana dan hanya berisi satu kata, kematian. Aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Tapi tidak ada jaminan jika ada kecelakaan yang menimpa kalian berdua besok atau lusa. Aku percaya bahwa keduanya kamu tahu kemampuanku. San sudah berada di jalan yang sulit untuk dihindari. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Bagaimanapun, dia sudah berjanji pada Magnus bahwa kedua wanita ini akan setuju untuk bertemu dengannya dan dia akan mengaturnya. Awalnya, dia percaya diri karena dia percaya pada kekuatan uang. Dia tahu bahwa tidak banyak wanita di industri hiburan yang baik dan murni. Dan dia percaya bahwa uang dapat membeli hati mereka. Bagaimana dia tahu bahwa kedua wanita ini akan mengabaikan uangnya? Oleh karena itu, demi kehormatan dan masa depannya, dia merusak semua yang dia miliki. Kamu, kedua wanita itu sangat marah. Apa perbedaan antara ini dan menulik mereka?
Aku akan memberikan 3 menit untuk memikirkan ini. Berhenti berpura-pura tidak salah. Tentang memikirkan itu, bagaimanapun. Itu 70 juta dan yang perlu kamu lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur. Setelah itu, uang itu milikmu dan kamu menang, tidak perlu khawatir tentang karir Anda. Tuan Miller duduk dan berkata, aku sudah memberi kalian berdua pilihan. Jadi kamu tidak bisa mengatakan aku memaksamu melakukan sesuatu, kan? Ini tidak memaksa kita. Tiana dan Blake tidak berpikir bahwa tampil hari ini berarti masuk ke dalam perangkap. 3 menit berlalu dan mereka tidak punya pilihan lain. Dihadapkan dengan pilihan 70 juta atau mati, mereka hanya bisa menyetujuinya dengan gigi terkatup. Selamat gadis-gadis. Kamu telah membuat pilihan yang bijaksana. Jangan malu-malu dan lebih energi nanti. Oke. Dan kamu juga perlu membuat Raja Perang merasa seperti kamu melakukan ini dengan sukarela. Apakah kamu mengerti? Tuan Miller mendesak sambil tertawa. Setelah beberapa menit mencuci otak, Guru Miller berdiri. Ayo pergi. Aku akan meminta pekerjaku untuk membawa kalian berdua ke kamar dekat belakang. Kalian akan menunggu Raja Perang Sutherland di sana. Kalian berdua harus diam di sana. Mengerti? Raja Perang, jangan berpikir untuk lari karena mustahil bagimu untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu melakukannya, aku punya cara untuk menemukanmu dan membunuhmu. Mengerti? San berpikir dan mengancam gadis-gadis itu. Dia kemudian membuka pintu dan keluar dari kamar. San dan artis cantik kedua itu berjalan keluar dan menuju ke sisi lain villa. Kebetulan Jack, yang masih minum, menyaksikan adegan ini. Dia dengan santai melirik dan mengerutkan kening. Aneh. Apa yang mereka diskusikan di ruangan itu? Dan mengapa para artis itu memiliki ekspresi yang buruk di wajah mereka? Ketika Jack terus memproduksi, kedua artis cantik itu dikawal oleh beberapa pelayan, melewati pintu melengkung yang mengarah ke halaman di dalam. Jack berasumsi dan menyimpulkan bahwa dia terlalu buruk sebelum melanjutkan minum. Dia saja meneguk 2 teguk alkoholnya ketika dia melihat Tuan Miller keluar dari halaman, kembali ke tempat duduknya dengan senyum lebar baru di wajahnya. Tuan Miller berpura-pura minum dengan yang lain sebelum berbisik ke telinga Magnus, berbicara kepadanya secara rahasia. Magnus tersenyum puas dan terus minum beberapa gelas anggur dengan orang lain. Setelah beberapa gelas anggur, Magnus jelas mabuk. Dia berdiri dan berkata, maafkan saya teman-teman, tetapi saya benar-benar pusing. Saya sudah minum terlalu banyak hari ini dan saya perlu istirahat. Kalian semua terus minum. Saya benar-benar tidak bisa terus menemani kalian lebih lama. Raja Perang Sutherland, kemampuan minummu telah menurun. Queen mulai tertawa keras. Aku ingat kamu dulu memiliki keterampilan minum yang mengesankan. Apa yang harus dilakukan? Aku sudah tua sekarang. Aku tidak bisa menyangkalnya. Magnus tertawa dan mengusapnya. Hah, tapi aku benar-benar tidak bisa melanjutkan. Aku benar-benar pusing dan kepalaku sakit. Kalian berdua, bantu Raja Perang Sutherland dan bawa dia ke kamar untuk beristirahat. Tuan Miller segera memerintahkan 2 pelayannya yang melanjutkan untuk mengawal Magnus masuk. Jack memperhatikan situasi dengan seksama. Dia segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat para pelayan membimbing Magnus menuju pintu melengkung. Bertukar sentimen tentang hubungan antara tentara. Dia benar-benar bertemu wanita di sini. Jack tidak bodoh dan dia segera mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu Magnus adalah orang seperti itu. Dia sudah terburu-buru untuk mendapatkan seorang gadis sementara masih ada begitu banyak orang yang minum di luar. Meskipun Jack tidak senang dengan hal itu, dia juga merasa bahwa ini hanya bisa terjadi melalui persetujuan bersama. Itu di luar kendalinya. Jadi dia mengabaikannya. Dia tersenyum saat dia meminum 2 gelas anggur lagi dengan Dennis. Namun, ekspresi Blake dan Tiana yang tidak mau muncul di pikiran saat dia minum. Ada yang tidak beres. Jack menamparkan meja dan berdiri. Dia menduga bahwa kedua gadis itu telah diancam. Jika mereka melakukannya dengan sukarela, mereka tidak akan terlihat begitu tidak bahagia. Apa yang salah? Dennis dan yang lainnya memandang Jack, bertanya-tanya apa yang menyebabkan ledakan tiba-tiba itu. Tidak apa-apa. Semua orang terus minum. Aku sakit perut dan aku harus ke toilet. Jack malu tersenyum dan memeluknya. Oh, kalau begitu mari kita lanjutkan minumnya. Ayo, sisanya melanjutkan minum. Dennis minum beberapa suap, memperhatikan Jack yang pergi dengan cepat untuk mencari toilet. Dia berpikir dan merasakan bahwa ledakan Jack sebelumnya tidak normal. Dia berdiri dan mengejar Jack, memberitahu yang lain bahwa dia juga membutuhkan toilet. Halo, Raja Perang Sutherland. Kedua seniman itu ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Magnus membuka pintu dan masuk. Hai wanita cantik.
Aku minta maaf membuatmu menunggu. Magnus tersenyum nakal. Keseriusan di wajahnya hilang. Dan sebaliknya, ekspresi sombong tumbuh di wajahnya. Dia tersenyum dan menutup pintu. Raja Perang Sutherland, kami mendengar Anda ingin bertanya kepada kami. Blake menelan ludah sebelum berkata dengan hati-hati. Dia mundur beberapa langkah. Takut. Obrolan. Apakah kamu bercanda? Bukankah Tuan Miller memperbaikinya dengan jelas? Karena kalian berdua ada di sini. Temani aku dengan baik malam ini. Magnus tersenyum dingin dan terus berbicara. Aku adalah Raja Perang Bintang 7. Suatu kehormatan bisa ditemukan olehku. Mengerti? Blake. Tidak pernah, tidak apa-apa. Tiana menghibur Blake yang sangat ketakutan. Jika mereka ingin pergi sekarang, Raja Perang ini mungkin akan marah dan Tuan Miller tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Meskipun dia merasa jijik melihat Raja Perang Sutherland ini, itu lebih baik daripada mati. Sepertinya kalian berdua masih tidak mau. Magnus tertawa dan berjalan mendekat. Sambil memegang masing-masing pinggang mereka di masing-masing lengan, dia berkata, tapi karena kamu sudah di sini, kamu seharusnya sudah siap secara mental. Atau apakah kalian bersedia menyinggung saya, seorang Raja Perang? Setelah dia selesai berbicara, dia membawa kedua wanita itu dan menggunakan seluruh kekuatan, melemparkan Blake dan Tiana ke tempat tidur yang ada di dekatnya. Ah, kedua wanita cantik itu berteriak, menjadi pucat karena ketakutan. Ketakutan tumbuh di dalam diri mereka, dan mereka sangat ingin melarikan diri. Tidak, Raja Perang Sutherland, kamu tidak bisa melakukan ini. Blake sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri. Kekuatannya sangat kecil, seperti semut, dibandingkan dengan Magnus Sutherland, Raja Perang Bintang 7. Magnus menahan mereka dengan masing-masing tangan, meletakkan bebannya pada mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Apakah kamu menganggap kamu selebriti yang naif? Bukankah kamu bernyanyi dan menari untuk menghibur semua orang? Saya punya uang, jadi jangan gagal untuk menghargai kebaikan saya. Mata Tiana memerah saat dia mulai memohon maaf. Raja Perang, maafkan aku. Tolong lepaskan kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Aku juga tahu. Blake menggigit bibir merah seksinya. Akhirnya menyerah. Magnus sangat senang ketika Blake mulai berkompromi. Menjadi dua wanita terkenal. Dewi yang memiliki sosok bagus. Banyak orang sering mencoba untuk memukul mereka. Dia tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk meniduri kedua wanita ini hari ini. Dia membiarkan mereka pergi begitu mereka telah berkompromi dan berkata, bagus kalau kamu mengerti. Sekarang buka pakaianmu. Tiana merasa tidak nyaman tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mulai membuka kancing bajunya. Magnus, yang meminum sedikit anggur, semakin bersemangat melihat wajah lembut mereka. Dia berkata dengan tidak sabar, kamu terlalu lambat. Biarkan aku menerimanya. Dia kemudian mengamati Blake, yang berada di sisinya, dan berkata, kamu juga, buka pakaianmu sendiri. Membantu. Blake mengoceh dan berteriak. Dia tidak bisa menghentikan pikiran dari jantungnya dan keluar berlari. Apakah kamu mencoba untuk mati? Beraninya kamu tidak mematuhiku. Magnus tidak menyangka wanita ini begitu keras kepalanya. Dia segera memotretnya dan menjambak rambut yang panjang. Menariknya kembali ke tempatnya sebelum menamparnya. Tamparan. Magnus sangat marah sehingga dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menamparnya. Tamparan itu begitu keras hingga Blake hampir pingsan. Tamparan itu segera meninggalkan bekas telapak tangan besar di wajah Blake dan darah mengalir keluar dari sudut mulut. Magnus mengulurkan tangannya dan meraih leher Blake, mengangkatnya dengan mudah. Nona Knight, apakah Anda berpikir saya tidak akan berani membunuh Anda? Beraninya Anda menyerang Raja Perang. Apakah Anda mengerti bahwa itu adalah tindakan bunuh diri? Lepaskan aku. Wajah Blake menjadi merah saat dia merasakan kematian yang akan segera terjadi. Dia terus meronta, mencoba memegang jari Magnus untuk membukanya. Namun, dia terlalu kuat dan tidak mungkin melepaskan diri dari cengkeramannya. Raja Perang. Raja Perang. Dia tahu dia salah. Tolong lepaskan dia. Dia tahu dia salah. Kami pasti akan melayani Anda dengan baik. Tiana sangat ketakutan sehingga dia langsung tergeletak di lantai dan meminta maaf dari Magnus. Lagi pula, Blake berada di posisi yang sama dengannya. Itu hanya normal untuk bersimpati satu sama lain. Tolong, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Wajah Blake menjadi pucat karena kekurangan udara. Baru pada saat itulah Magnus melonggarkan cengkeramannya, menempatkannya kembali ke tanah. Uhuk-uhuk, Blake terbatuk-batuk, terengah-engah saat hatinya dipenuhi keputusasaan. Jangan main-main denganku.
Buka bajumu. Magnus berteriak tidak sabar. Kedua wanita cantik itu saling berpandangan. Mereka mulai membuka kancing pakaian mereka. Terlalu takut untuk tidak mematuhi Magnus. Pupil Magnus melebar karena kegembiraan. Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka. Jack memasuki ruangan. Ekspresi dingin di wajahnya. Ah, kedua wanita itu segera menutupi dada mereka. Wajah mereka menjadi pucat. Bajingan. Apa yang kamu lakukan di sini? Magnus marah ketika dia melihat Jack. Dia memandang Jack dan berkata, ini halaman belakang. Aku mabuk dan aku di sini untuk beristirahat. Apa yang kamu lakukan menerobos masuk ke sini? Keluar dan tutup pintunya. Kalau begitu aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena melakukan ini. Magnus mengancam Jack dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jack menutup pintu tetapi dia masih berdiri di dalam ruangan. Aku menyuruhmu keluar. Magnus marah. Apakah ada yang salah dengan otak pemuda ini? Bisakah dia tidak memahami kata-kata sederhana? Raja Perang Sutherland tampaknya dalam suasana hati yang baik. Anda membutuhkan dua wanita cantik, yang tampaknya selebriti terkenal, untuk menemani Anda saat Anda beristirahat. Saya harus mengatakan, saya sangat mengagumi Anda. Namun, Anda tidak seperti mabuk sama sekali. Jack tertawa dan berkata, anak muda, kamu benar-benar ingin bunuh diri. Karena kamu cukup berani untuk menggangguku. Aku akan membunuhmu di sini. Sekarang. Lagi pula, hanya ada beberapa ratus orang di sini hari ini dan beberapa dari mereka sudah mulai melakukannya. Pergi. Setelah aku membunuhmu, yang perlu aku lakukan hanyalah meminta pemilik tempat ini untuk menyingkirkan tubuhmu. Yang lain hanya akan menganggapmu pergi setelahnya juga. Dan selain itu, kematian prajurit normal sepertimu dari siapapun. Magnus bangkit dan tersenyum ketika dia menyentuhnya. Raja Perang Sutherland, kamu sangat pandai merencanakan. Jack tertawa dan berkata, saya tidak tahu bahwa Raja Perang Sutherland sebelumnya, yang mencintai prajuritnya seperti putranya sendiri, akan bermain dengan gadis-gadis pagi ini. Anda bahkan menemukan dua selebriti terkenal untuk ini. Dan Anda bersedia pergi jauh-jauh untuk membunuhku karena menemukan apa yang kamu lakukan. Saya orang yang mencintai tentara seperti anak saya. Tapi mereka adalah tentara yang patuh di bawah pimpinan saya. Prajurit yang melawan saya dan tidak patuh seperti Anda harus mati. King of War Sutherland ingin membunuh Jack saat ini. Dia dengan cepat memblokir pintu, menghalangi pelarian Jack. Ketika Jack berasumsi dia akan segera mati, dia melepaskan identitas palsunya dan mengungkapkan temperamen aslinya. Sungguh mengecewakan. Seseorang yang telah berkorban begitu banyak untuk Daxia sebenarnya akan mati di sini hari ini. Kurasa tidak. Jack menghela napas kecewa berat. Raja perang yang baru saja dihentikan dari dinas militer ini telah berubah menjadi ini. Bisa jadi karena kekurangan rayuan di medan perang. Atau mungkin dia hanya pandai menyembunyikan temperamen aslinya. Namun, detail ini tidak penting. Yang lebih penting adalah orang ini membuat Jack gelisah. Dia lebih dari siap untuk membunuh Magnus. Anak muda, kenapa kamu masih begitu berguna ketika kamu tahu kamu bukan lawanku dan kamu pasti akan mati hari ini? Magnus mengira Jack sedang marah. Dia berkata sambil tersenyum. Dua selebritas cantik ini melemparkan diri mereka ke pelukanku setelah mengetahui tentang pencapaian besarku. Sejak kapan kamu mulai peduli tentang hal-hal semacam ini? Terutama ketika ada persetujuan bersama. Benarkah? Bagaimana dengan sidik jari di wajah Nona Blake ini? Jack tertawa. Dia tidak menyangka bahwa Magnus masih akan berbohong dalam keadaan seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan jika dia suka kasar? Magnus tertawa dan bertanya kepada Blake. Apakah saya benar? Nona Knight, apakah Anda tidak suka bermain seperti ini? Wajah Blake menjadi gelap. Dia berharap untuk menyelamatkan ketika pintu ditendang terbuka. Namun, dia menyadari bahwa pemuda di depannya hanyalah seorang prajurit biasa. Bagaimana mungkin seorang prajurit biasa bertarung melawan raja perang yang kuat? Selain itu, Magnus jelas akan membunuh prajurit ini yang mendengar dia meminta bantuan. Bagaimana dia bisa menyangkalnya? Dia terpesona gigi dan tersenyum malu. Itu benar. Saudara muda, Anda seharusnya tidak menjadi orang yang sibuk. Kami melakukan ini dengan sukarela. Saya suka permainan seperti ini. Ekspresimu terlalu palsu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu menyukai ketika kamu akan menangis? Jack membayangkannya. Apakah mereka benar-benar berpikir dia idiot? Aku tidak berbohong padamu, adik kecil. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi kamu seharusnya tidak datang. Blake tidak bisa menahannya lagi. Air mata menetes di wajahnya dari sudut matanya. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sebelumnya.
Dia tidak pernah merasa bahwa mati akan lebih baik daripada hidup, seperti yang dia alami sekarang. Tapi kamu di sini. Aku belum pernah melihat orang yang akan berteriak minta tolong jika mereka datang dengan sukarela. Aku ragu-ragu sebelum aku masuk dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kata, tolong, memberitahuku bahwa kalian berdua dipaksa melakukan ini. Jack berkata dengan tangan terbuka. Katakan dengan jujur, apakah orang ini memaksamu melakukan ini? Jika itu terjadi, aku akan membunuhmu. Anak muda, apakah kamu bercanda? Kamu hanya seorang prajurit biasa. Beraninya kamu berpikir untuk membunuh seorang raja perang. Saya telah melihat banyak orang bodoh tetapi saya belum pernah melihat seseorang sebodoh kamu. Raja Perang Sutherland tertawa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa pemuda di hadapannya adalah orang bodoh yang tak kenal takut. Perbedaan antara seorang prajurit dan raja perang sangat besar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Blake memandang Jack tetapi masih memilih untuk tetap diam. Kamu cukup berani untuk meminta bantuan tetapi tidak cukup untuk mengungkap kejahatannya. Nona Knight, tolong percaya padaku. Meskipun raja perang yang bodoh ini berkorban banyak untuk Daxia, aku tidak akan memaafkannya atas apa yang dia lakukan hari ini. Jack tertawa dan berkata, anak muda, memang benar kita terpaksa melakukan ini. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Dia adalah raja perang. Tiana menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Dia raja perang. Raja perang bintang 7. Selain Dewi Perang, tidak ada seorang pun di kota ini yang bisa menjadi lawan yang layak. Lihat ini, anak muda. Bahkan mereka tahu siapa orang terkuat. Magnus tidak sabar dan menggenggam tangannya. Aku akan membunuhmu sekarang dan menunjukkan kepadamu bahwa gengsi seorang raja perang tidak akan dipermalukan. Secepat kilat, dia muncul di depan Jack, mengarahkan pukulan ke wajahnya. Kekuatan pukulannya begitu kuat sehingga angin menderu di jalurnya. Pukulan ini dapat dengan mudah membunuh seekor gajah. Jack menghindar dari serangan Magnus. Magnus terkejut ketika pukulannya meleset dari sasaran. Dia berbalik dan menemukan bahwa Jack ada di dekat pintu, beberapa meter darinya. Anak muda, siapa kamu? Kamu jelas bukan prajurit biasa. Meskipun aku mungkin ceroboh, kecepatanmu adalah kecepatan seorang raja perang. Wajah Magnus menjadi gelap. Dia melihat bahwa pemuda di depannya memiliki kemampuan sejati dan dia tidak membiarkan emosinya mempengaruhinya. Raja Perang, Blake dan Tiana saling berpandangan. Mereka melihat harapan. Jika pemuda di depan mereka benar-benar raja perang, mereka mempunyai peluang lebih tinggi untuk diselamatkan. Meskipun kecepatan pertarungan mereka terlalu cepat, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kenapa? Kamu takut? Jack tertawa dan berkata, aku tahu segalanya tentangmu. Kamu adalah bawahan Ethan Hayes dan kamu pandai dalam serangan jarak dekat. Selain itu, kamu juga mahir dalam satu set tinju Cina yang sangat kuat. Ketika kamu menggunakan set seni bela diri ini, itu berlipat ganda, kekuatan-kekuatan asli Anda. Ini telah membantu Anda dengan yang tak terhitung banyaknya. Ketika dia mendengar ini, wajah Magnus menjadi lebih gelap. Dia mencucukkan giginya. Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu tahu segalanya dengan baik? Dan di atasnya, beraninya kamu memanggil dewa perang kita dengan namanya. Tidakkah kamu tahu bahwa tidak menghormati dewa perang berarti melihat kematian? Mencari kematian. Jack melangkah maju, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dia bergerak cepat, muncul di depan Magnus dan menyerangnya dengan pukulan cepat. Apa? Magnus terkejut. Jack terlalu cepat. Dia belum siap untuk menggunakan perlengkapan mewah dan hanya bisa mengangkat untuk menghadapi serangan Jack. Suara benturannya sangat keras, dan kekuatan pukulannya membuat Magnus terbang keluar. Magnus memegang tangan kirinya di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa tangannya patah oleh pukulan itu. Siapa? Siapa kamu? Aku adalah Raja Perang. Jika kamu membunuhku, God of War Hayes tidak akan membiarkan ini pergi. Magnus sangat takut sehingga dia hanya bisa berbohong dan mengancam Jack dengan Ethan Hayes. Jack tersenyum dingin setelah mendengar ini. Aku ingin tahu betapa kecewanya dia jika dia tahu prajurit paling kuat di bawah kepemimpinannya telah menjadi bajingan yang tidak berguna. Hari ini, aku di sini untuk merapikan penampilan. Jack berhenti menjelaskan dan memaksanya berhenti. Dia mengangkat kakinya setinggi-tingginya sebelum menurunkannya dengan paksa. Magnus menggunakan tangannya untuk memblokir serangan itu tetapi kekuatan Jack bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir dengan mudah. Dia dipaksa ke tanah saat kaki Jack mendarat di kepalanya. Sudut mulutnya meneteskan darah. Dan saat dia menatap lurus ke arah Jack, dia akhirnya mengingat sesuatu.
Dia pernah melihat seseorang menggunakan gerakan tepat ini di medan perang sekali. Orang ini tidak lain adalah prajurit tertinggi yang misterius dan sangat kuat. Tidak banyak orang di medan perang yang mengetahui penampilan Jack yang sebenarnya. Selain itu, semua orang ditemukan sebagai Master Supreme Warrior. Oleh karena itu, nama aslinya dilupakan karena dipanggil sebagai prajurit tertinggi adalah kemuliaan tertinggi yang bisa dimiliki seseorang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria bernama Jack ini, seorang prajurit biasa yang dia pandang rendah, adalah Master Supreme Warrior yang misterius. Ini adalah pencerahan yang dimiliki Magnus tepat sebelum kematiannya. Saat itu sudah terlambat. Dia jatuh ke belakang, terbaring mati di lantai. Dia meninggal. Blake dan Tiana menarik napas dalam-dalam. Raja Perang Bintang 7 begitu mudah dibunuh oleh pemuda di depan mereka. Jika pria di depan mereka adalah Raja Perang, dia tidak mungkin membunuh Raja Perang lain dengan mudah. Dan bahkan jika dia adalah Dewa Perang, pertarungan tidak akan terselesaikan dengan mudah, kan? Karena aku menyelamatkan kalian berdua, kamu harus merahasiakan semua yang terjadi hari ini, oke? Jika kamu pikir kamu tidak mampu menyentuh Raja Perang ini, maka aku adalah orang yang tidak boleh kamu sakiti juga. Jack memandang tubuh di lantai dengan acuh tak acuh. Dia dengan santai mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Terima kasih. Penyelamat kami. Kami tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain. Keduanya sangat ketakutan. Pria di depan mereka jelas bukan prajurit biasa. Bagaimana bisa seorang prajurit biasa mengalahkan Raja Perang dengan begitu mudah? Mereka bertanya-tanya apakah pria ini adalah Dewa Perang yang lain. Mereka terjebak tetapi tahu bahwa tidak ada God of War bernama Jack. Terlepas dari itu, mereka akhirnya diselamatkan. Pada saat ini, pintu terbuka lagi. Pintu meledak terbuka pada saat ini. Menakutkan Blake dan Tiana. Jack melihat ke arah pihak lain tetapi terus merokok seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Menutup pintu di belakangnya. Dennis melihat ke lantai, terkejut. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata, aku tidak menyangka Magnus Sutherland akan melakukan hal seperti itu. Ya, orang seperti ini tidak pantas hidup. Jack mengangguk dan melanjutkan. Aku akan menelepon Ethan dan menjelaskan semuanya. Bukan itu masalahnya. Dennis tersenyum pahit dan melanjutkan. Bukankah akan sulit untuk menyembunyikan identitasmu? Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Itu benar. Itu benar. Anda adalah dermawan yang menyelamatkan kami. Mengapa kami menyebarkan berita ini? Blake dan Tiana ketakutan. Mengira Dennis akan membunuh mereka hanya untuk menjaga rahasia. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, aku menyelamatkanmu. Jika tidak, bukankah ini akan sia-sia? Jack tersenyum pahit. Pertarungan yang tak berakhir dengan cepat dan tanpa banyak gerakan. Mereka yang minum di halaman depan tidak akan mendengar apapun dari sana. Dennis merasa malu. Dia beruntung dia mengikutinya dan memutuskan untuk membuntuti Jack. Dia tidak menyangka akan mendengar orang berkelahi ketika dia sampai di pintu. Dan ketika dia masuk, Raja Perang Sutherland sudah mati. Hanya prajurit tertinggi yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia langsung membunuh pihak lain bahkan sebelum dia berhasil melakukan apapun. Tapi mayatnya ada di sini. Bagaimana kita menjelaskannya? Dennis menjawab, ini tidak bisa menjadi pembunuhanku lagi, kan? Terakhir kali aku melakukan itu, beberapa Kings of War mulai bertanya padaku gerakan mana yang aku gunakan untuk membunuh Oneal. Itu sangat bagus. Itu menyebabkan tubuh seseorang meledak. Yang lain harus percaya jika aku ingin kau yang membunuh. Jack tersenyum pahit. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lana. Lana, datanglah ke Carefree Villa. Pastikan tidak ada yang mengikutimu dan pergilah ke halaman dalam. Ayo sendiri. Jack mengakhiri panggilannya. Sekarang. Kita tunggu di sini. Hei, kamu pintar. Satu-satunya orang di seluruh Eastfield yang bisa membunuh ini adalah Dewi Perang sendiri. Dennis tertawa. Diam-diam mengagumi kepintaran Jack. Dia berasumsi bahwa identitas Jack akan terungkap karena ini. Dia tidak mengira Jack akan menemukan solusi dalam waktu singkat itu. Blake dan Tiana saling memandang. Sangat tercengang. Pria ini terlalu baik. Melihat bagaimana dia bisa mendapatkan Dewi Perang. Lana Zex. Untuk datang dan menggantikannya. Jack menatap mereka lagi. Kemeja mereka masih terbuka. Menampilkan tulang selangka yang seksi dan kulit yang menggoda. Dia tersenyum pahit dan berkata kepada mereka, hei, kenapa kalian tidak mengancingkan pakaian kalian dulu? Sebelum Dewi Perang tiba, dapatkah kalian memberi tahu saya apa yang terjadi hari ini? Apakah tuan dari Villa Carefree mengancam kalian?
Kalian, aku harus memberitahu Dewi Perang semua detail kejadian ini saat dia tiba. Oke. Kedua artis menundukkan kepala untuk melihat pakaian mereka. Mereka tersipu. Setelah melupakan keadaan penampilan mereka karena shock dari kejadian itu. Setelah merapikan pakaian mereka, mereka memberitahu Jack dan Dennis apa yang telah dilakukan Tuan Miller kepada mereka. Sun benar-benar melakukan hal seperti ini demi bisnisnya. Menjijikkan. Dennis sangat marah. Aku benar-benar ingin membawa dan membunuhnya sekarang juga. Jangan. Jack segera berhenti. Kita memang perlu membunuhnya. Tapi itu harus dilakukan oleh Lana. Dennis tercerahkan setelah mendengar ini. Kamu sangat pintar. Kenapa aku begitu bodoh?